permainan bola basket NBA, saudara. Siapa yang tahu bola basket NBA? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tahu, yang tidak tahu nggak apa-apa. Saya juga sering dengar tapi tidak terlalu ngerti. Rekan ini cerita satu perumpamaan yang menarik sekali. Pada waktu pertandingan final antara Chicago Bulls dan Seattle. Pada waktu itu merupakan pertandingan penentuan. Dan pada saat itu ternyata Chicago Bulls yang menang. Katanya begitu. Siapa yang nonton waktu final? Ada yang nonton? Oh, Yupang dan Lydia ini penggemar basket berat. Siapa lagi yang nonton? Nah. Lalu katanya, saya tidak nonton saudara, karena tidak ada ketertarikan terlalu banyak. Tapi itu tidak dosa. Pada waktu pertandingan itu berakhir, dan semua mereka tahu Chicago Bulls itu menang. Katanya Michael Jordan, itu dia peluk bolanya itu begitu rupa. Lalu teman-temannya ngerubutin semua dan saling tumpang tindih di situ. Tapi dia nggak peduli. Dia peluk bolanya dan tidak mau dilepas, saudara. Lalu bola itu dibawa sampai ke kamar ganti. Dia pegang terus bolanya. Orang-orang boleh salami dia, orang boleh peluk dia. Tapi tidak mau dia lepas, dia simpan di lokernya, dia kunci. Aneh sekali. Lalu teman saya ini berkata, kenapa dia berbuat hal yang aneh dengan bola yang satu itu? Sebab dia tahu akan nilai daripada bola itu. Nanti sekian waktu kemudian, ketika pertandingan itu sudah merupakan suatu sejarah besar, dan namanya dikenang sepanjang masa. Satu kali dia akan lelang bola itu, dan harganya bisa puluhan, mungkin ratusan juta orang mau beli, saudara. Tentu kalau saya suruh beli, seandainya saya punya uang, saya tidak akan beli, saudara. Buat saya itu bola tidak ada nilainya sama dengan bola-bola yang lain. Tapi buat Anda yang tahu NBA, saudara, hidup matinya NBA, jam 3 pagi yang melotot, pokoknya NBA. Mungkin satu kali ketika Anda punya duit banyak, dan uang Anda berlimpah-limpah, Anda akan ikut lelang bola daripada Michael Jordan tadi. Engkau akan berkata, oh aku ingat tahun 96, ketika final berlangsung, bola ini yang dipakai. Bola ini yang mengantarkan Chicago Bulls jadi juara NBA tahun itu. Anda bisa bercerita panjang lebar. Dengan bangga Anda pajang bola itu. Mungkin di almari kaca yang Anda bangun khusus. Anda berikan tulisan di situ. Ini bola yang dipakai pertandingan final, saudara. NBA. Tahun 96. Apa yang saya mau katakan buat saudara? Bagi orang yang mengerti, akan bisa memberikan penghargaan yang lebih lagi. Bagi orang yang tidak mengerti, benda itu tidak ada nilainya. Bagi orang yang hidup saja bergumul di luar kita, mereka setiap hari harus mengais-ngais dari sampah untuk makan mereka. Tidak pernah dengar nama NBA. Ketika ditanya, Bapak pilih bola ini atau nasi pecel 3 kali sehari selama seminggu, dia akan tutup matanya dan berkata, nasi pecel lebih baik dari bolanya Michael Jordan, saudara. Kenapa? Buat dia tidak kenal dan tidak mengerti, tidak tahu akan value-nya, akan nilainya. Buat orang yang tahu, dia akan mati-matian berjuang memenangkan lelang. Bagaimana caranya aku bisa dapatkan bola itu? Karena orang itu tahu akan value-nya. Hal yang sama dengan kekristenan, saudara.
Alkitab berkata buat orang-orang yang rohani, kita bisa melihat, menghargai akan semua yang memiliki akan nilai rohani. Bagi orang Kristen yang jiwani, bagi orang Kristen yang duniawi, apa yang dibuat oleh orang Kristen yang rohani merupakan suatu kebodohan. Tapi kita yang rohani, kita tahu value-nya, kita tahu nilainya. Mengapa kita mencari Tuhan? Kalau Anda hitung dengan nilai rupiah misalnya, saudara akan menjumpai fakta, kekristenan yang kita ikuti selama ini menghabiskan begitu banyak uang, menghabiskan begitu banyak kekayaan kita. Bagi orang dunia, mereka berkata, mengapa mereka mau berbuat seperti itu? Saya pernah dengar Pak Chandra ceritakan temannya, yang setiap kali ketemu dengan beliau berkata, "Kowe kok gelem dadi wong Kristen? Diapusi pendeta, kerja susah-susah, 10% konsetor gereja," katanya. Tukar karena tidak ngerti value-nya. Anda beritahu sampai kapanpun, mungkin sukar mengerti. Sampai tiba-tiba mata rohaninya melihat bahwa ada sesuatu yang punya nilai kekal dari sekedar akan apa yang kita harus korbankan bagi Tuhan, saudara. Saya teringat tadi waktu menyembah Tuhan akan satu ayat yang saya mau bagi buat saudara. Sebelum saya mengajak kita menyembah Dia sekali lagi. Yesus menggambarkan akan kehidupan rohani dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Perhatikan mulai ayat yang ke-24. Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis dan pelayanannya. Lukas pasal yang ke-7 ayat 24. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Dengarkan apa yang dia katakan. Dia bertanya kepada mereka semua, "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun?" Pada waktu itu kalau orang mau mendengarkan Yohanes khotbah, mereka harus pergi ke padang gurun. Kadang-kadang Yohanes yang turun mendatangi orang dan dia mulai berkhotbah. Tapi seringkali dia khotbah di padang gurun, saudara. Menggenapi akan nubuatan Tuhan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Jadi ketika mereka mendengar ada nabi di padang gurun, kalau mereka mau dengar Yohanes berbicara, mereka harus pergi ke padang gurun. Dan Tuhan bertanya begini, "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi." Anda lihat akan pengorbanan untuk mereka mendengarkan Yohanes berbicara dan dengarkan yang dikatakan tidak sehalus yang para pendeta hari ini sampaikan. Untuk orang datang mendengar yang namanya Yohanes Pembaptis berbicara. Dan dia kalau berbicara berkata, "Hei kamu keturunan ular bludak." Untuk mendengar perkataan yang membuat telinga merah dan hati bisa panas, orang rela pergi ke padang gurun. Tuhan berkata, "Untuk apa engkau ke sana? Untuk melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Untuk melihat orang dengan pakaian halus dengan kemewahannya?" Tuhan berkata, engkau tidak menjumpai apapun di sana yang berkaitan dengan kemewahan dan keindahan. Yang engkau lihat gurun, panas, kering, gersang, dan tidak ada apa-apa. Tapi engkau bertemu dengan nabi, di mana pada mulutnya ada perkataan Tuhan. Hanya orang yang tahu value-nya, tahu akan nilainya, orang itu akan berani melakukan segala sesuatu untuk apa yang dia hargai.
Tadi pagi ada hal yang indah terjadi dalam kebaktian kita. Seringkali saya mengajar dan saya terus berkata pada saudara, setiap kali rohnya bekerja, dua hal yang pasti. Yang pertama, jangan biarkan dirimu jadi penonton. Tapi yang kedua, belajar sabar kalau Tuhan sedang berurusan dengan orang yang lain. Mungkin hari itu tidak langsung menjamah hidupmu, tapi Allah sedang melawat akan seseorang yang lain. Ada seorang saudari yang bekerja pada keluarga jemaat di tempat ini. Dia bukan anak Tuhan, belum pernah terima Yesus, belum pernah mengerti akan Alkitab dan tidak pernah ke gereja. Ketika dia kerja pada keluarga Kristen ini, dia memiliki latar belakang yang menyedihkan hidupnya. Bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan hatinya hancur. Calon suaminya meninggalkan dia dan hidupnya berantakan. Kemudian dia kerja kepada keluarga anak Tuhan. Satu kali, kemarin kalau tidak salah, ada tamu datang ke keluarga itu. Dan keluarga ini indah sekali ketika ada tamu datang. Mereka cerita tentang Yesus. Mereka cerita tentang apa yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Mereka cerita latar belakang kehidupan mereka. Diam-diam, saudari yang bekerja sebagai pembantu itu memperhatikan, mendengar apa yang dikatakan, diceritakan majikannya. Dan dia terkejut ketika dia mendengar kesaksian, dia berkata, hidupnya sama dengan hidupku. Dan langsung malam itu juga dia berkata, doakan saya, karena saya juga hidup sama seperti hidup ibu dulu. Ketika didoakan dia berkata, saya merasakan damai yang luar biasa. Tadi pagi untuk pertama kalinya, dia menginjakkan kakinya di gedung gereja. Selesai firman disampaikan, dan dia kemudian bersaksi, seperti ada orang yang mengangkat kakinya, dan dia maju ke depan. Tadi pagi dia lahir baru, dan Tuhan menjamah hidupnya, dilepaskan dengan cara Tuhan yang ajaib, dan dia bersaksi, ada yang panas membakar di hati saya, dan rasanya semuanya kok baru. Hidup saya jadi baru katanya. Itu born again, saudara. Orang yang lahir baru. Dia pulang diselamatkan. Dan surga bersuka cita. Itu value-nya, saudara. Itu nilainya. Amen, saudara. Kemarin saya pergi dengan Pak Ardian. Dia promosikan saya sesuatu. Barangnya apa nanti tunggu tanggal mainnya, saudara. Tapi bukan promosinya yang saya mau sampaikan, karena dia jagoan promosi. Tetapi yang saya mau sampaikan, dia cerita dengan saya apa yang Tuhan ajarkan kepadanya. Ada banyak hal yang dia sampaikan memberkati saya luar biasa. Satu hal yang terakhir yang paling membekas dalam hati saya. Dia cerita dari Mazmur 51. Dia ceritakan hidupnya, Tuhan bawa dia dalam pertobatan kembali. Dan Alkitab berkata, restore unto me the joy of thy salvation. Engkau kembalikan, engkau pulihkan kepadaku ya Tuhan, sukacita oleh karena keselamatan. Dan dia bersaksi kepada saya, dia berkata, dia kutip dari Mazmur 70. Orang Kristen yang kehilangan sukacita karena keselamatan yang Tuhan berikan. Orang itu tidak akan pernah bisa berkata bahwa Allah itu besar. Yang dilihat adalah kesulitannya dan persoalannya. Tapi waktu kita bisa melihat bahwa dia besar, itu ketika kapan? Waktu sukacita oleh karena keselamatan itu kita nikmati dalam kehidupan kita. Dengarkan baik-baik saudara. Allah yang kita sembah menyelamatkan akan jiwa kita. Yang terjadi tadi pagi memberkati saya. Satu orang lagi dibawa kepada Tuhan Yesus, lahir baru di depan mata saya. Saya berkata surga bersuka cita oleh karena apa yang rohnya kerjakan. Amen, saudara. Minggu lalu kita baptiskan 18 orang. Saya lupa angka persisnya. Dan saya melihat anugerah Allah yang indah. Orang-orang dari latar belakang yang tidak kenal Yesus sama sekali. Tidak pernah ke gereja sebelumnya. Dijamah Tuhan dan lahir baru. Saya berdoa kepada Tuhan, beri kami pertumbuhan yang murni dan bukan pertumbuhan yang semu. Dan kita akan melihat anugerahnya dicurahkan. Amen, saudara. Mari angkat tangan dan sembah dia sekali lagi. Bukankah dia Allah yang baik?
kandung di dalamnya. Lebih dari orang dunia melihat, kami percaya kami orang-orang yang tahu akan value, nilai kekal yang ada pada firman-Mu. Kau memberikan pengurapan yang baru pada setiap kami, dan buat kami memahami akan jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, Engkau melawat umat-Mu malam hari ini. Dan hamba berdoa demi nama Yesus, terjadi lagi kelahiran baru di tengah-tengah kami malam ini. Hamba minta jiwa-jiwa Tuhan, hamba minta jiwa-jiwa malam ini. Terjadi kelahiran baru di tengah-tengah kami. Bukan karena kekuatan, bukan karena perkasa kami, tapi oleh karena Roh-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara. Mari lihat Kejadian pasal yang ke-17. Kitab Kejadian pasal yang ke-17. Ayat yang pertama, Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Kejadian pasal 17 ayat yang pertama, Alkitab berkata, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Dalam terjemahan aslinya, Akulah Allah El Shaddai. Akulah the Almighty God. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dalam terjemahan lain dikatakan, walk before me and be thou perfect. Biarlah engkau berjalan di hadapanku dan jadilah engkau sempurna. Saya mau mengajak kita belajar bahwa kekristenan kita itu merupakan suatu perjalanan menuju kepada kesempurnaan. Tanpa perjalanan tidak mungkin ada kesempurnaan. Tuhan berkata kepada Abraham, walk before me and be thou perfect. Biarlah engkau berjalan di hadapanku dan jadilah engkau sempurna. Tapi kapan Tuhan berkata kepada Abraham, walk before me, berjalanlah di hadapanku? Ketika dia telah mewahyukan dirinya sebagai Allah El Shaddai. Nah, kapan dia mewahyukan dirinya sebagai El Shaddai? Setelah Abraham kehilangan seluruh kekuatan manusiawinya. Kalau Anda perhatikan pada pasal 16, pada ayat-ayat yang terakhir, Alkitab mengatakan waktu Abraham berumur 86 tahun, maka Hagar melahirkan seorang anak baginya yang dia beri nama Ismail. Tapi sejak Ismail lahir, sampai kemudian Abraham berumur 99 tahun, Allah sama sekali tidak berbicara kepada Abraham. Dibiarkan Abraham sampai habis kekuatan manusiawinya. Dan saya belajar dari waktu ke waktu, dari semua tokoh Alkitab, ini merupakan cara Tuhan yang terbaik untuk mendidik kita, dan sebelum dia mewahyukan dirinya dengan dahsyat kepada kita. Nah, banyak orang Kristen bersikap seperti Abraham. Kita berpikir Allah hanya bisa berjanji, dan Allah tidak pernah punya kesanggupan untuk menggenapi. Kita berpikir Allah yang berjanji, lalu kita yang mengusahakan supaya yang dijanjikan tergenapi dalam kehidupan kita. Tapi kalau Anda baca perjanjian baru, Paulus berkata, Abraham akhirnya belajar, dia berjanji, dia juga yang sanggup untuk menggenapi. Saudara sekalian, mari belajar tidak seperti Abraham, mencoba menggenapi janji Allah dengan kekuatan kita sendiri. Nah, hari ini banyak orang Kristen lebih parah dari itu. Saya mendengar orang berkata begini, saudara. Saya yakin itu keluar dari hati yang tulus, tapi tanpa mengenal siapa Allahnya. Dia berkata begini, saudara, kalau kita berdoa, siapa yang menjawab? Semua berkata, Tuhan yang menjawab. Tapi kalau Tuhan berdoa, siapa yang menjawab? Terus dia berkata begini, kita yang menjawab. Saya bilang ngomong kosong. Sedangkan kerinduan kita sendiri saja, kita nggak sanggup untuk memberikan. Bagaimana mungkin doanya Allah kita yang jawab?
Kita ini siapa? Konteksnya adalah doa Tuhan Yesus supaya mereka satu adanya. Tapi bagaimana kita bisa menjawab doa Tuhan? Oh, kita harus bersatu, Pak. Omong kosong. Kalau Anda perhatikan dengan teliti doa Yesus itu, kesatuan hanya terjadi kalau kemuliaannya turun pada kita. Orang Kristen mulai benturan ketika kemuliaan terangkat dari kita. Pada waktu Allah itu present, Allah itu hadir, daging kita absent, daging kita akan mundur. Tapi ketika Allah sendiri absent, Allah undur dari kita, semua kedagingan kita present. Semua daging kita akan muncul. Nah, waktu semua terjadi seperti itu, benturan akan terjadi. Kenapa? Karena dasarnya orang Kristen, dagingnya terlalu kuat. Tidak peduli dia pendeta besar atau orang Kristen baru sehari, dagingnya luar biasa. Wujud bukti, tidak ada persatuan terjadi kecuali kemuliaannya turun di tengah-tengah kita. Semua benturan yang terjadi membuktikan bahwa dalam hidup kita Allah sudah mulai absent. Lalu daging kita yang mulai present. Karena doa Yesus berkata ketika dia berikan kemuliaannya kepada kita supaya mereka satu. Persatuan dalam tubuh Tuhan, antar gereja, dalam antara anak Tuhan hanya terjadi kalau masing-masing kita dilingkupi dengan kemuliaannya. Nah, Abraham belajar Allah yang berjanji, Allah yang sanggup menggenapi. Dan untuk itu dibiarkan Tuhan. Anda tahu berapa lama? 13 tahun lamanya. Setelah dia berusia 99 tahun, habis kekuatannya, tidak punya kesanggupan lagi menolong Tuhan, fisiknya sudah lemah, tidak bisa kawin lagi. Allah berkata, akulah El Shaddai. Ketika dia wahyukan dirinya sebagai El Shaddai, lalu Tuhan berkata, walk before me and be thou perfect. Berjalanlah di hadapanku dan jadilah engkau sempurna. Saudara sekalian, kapan kita sempurna? Waktu kita mulai berjalan di hadapan Tuhan. Kapan kita mau berjalan? Waktu kita terima pewahyuan siapa dia. Kapan kita terima pewahyuan siapa dia? Waktu tenaga manusia kita sudah habis. Dan pada waktu kita tidak lagi mencoba untuk menolong Tuhan. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-46. Dari pagi saya cari hilang ayatnya. Karena sebetulnya di bawahnya saudara. Mazmur 46. Perhatikan ayat yang ke-11. Bukan ayat 10. Ayat 10 dalam terjemahan dalam bahasa Inggrisnya saya hanya kutip di situ. Tanpa saya cek lagi di bahasa Indonesia ayat 11. Sekarang saya temukan ayatnya. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Alkitab berkata, be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Kata be still dalam terjemahan hurufiahnya artinya let go. Lepaskan. Let go. Anda pegang sesuatu, Tuhan berkata, be still, diam. Diam bukan berarti pasif, sambil terus Anda pegang apa yang engkau inginkan. Tuhan berkata, let go, lepaskan. Ketika engkau melepaskan semuanya, engkau akan tahu dia adalah Tuhan. Banyak hal yang membutakan mata kita, karena ada banyak perkara dunia yang tidak mau kita lepaskan, saudara. Pada waktu kita gagal melepaskan akan perkara dunia, Tuhan tidak berkata, tidak mungkin aku mewahyukan diriku. Karena semua yang engkau pegang dalam hidupmu itu membutakan matamu. Engkau tidak akan kenal aku. 13 tahun lamanya, Abraham harus melepaskan seluruh kekuatannya.
Dia harus tinggalkan tahun demi tahun. Dia sadar dia makin lemah, dia makin lemah, dia makin lemah. Sampai kehilangan semua kekuatannya. Dan Tuhan berkata, akulah El Shaddai. Be still and know that I am God. Let go, lepaskan itu. Dan engkau akan tahu bahwa akulah Tuhan. Saya baca buku menarik sekali. Kalangan Charles Swindoll. Dan dia bertemu dengan almarhumah Corrie ten Boom. Anda pernah dengar kisahnya The Hiding Place, tempat persembunyian. Dia ditangkap bersama dengan kakak perempuannya, dimasukkan di kamp konsentrasi Jerman. Dia orang Belanda. Dan kakaknya ini lebih rohani pada mulanya, tapi mati karena sakit, tidak tahan karena penderitaan. Corrie ten Boom mulai mengenal menjerit kepada Allah di dalam kamp konsentrasi Jerman. Dan dengan cara yang luar biasa, Allah melepaskan dia. Ketika pemerintah Jerman membebaskan beberapa wanita, petugasnya itu salah nyoret, saudara. Lalu akhirnya dia dipanggil dan dilepaskan. Dia baru tahu belakangan, dia orang yang keliru, sebetulnya bukan dia yang dilepaskan. Tapi rupanya Tuhan tolong dia keluar. Dan dia tuliskan kesaksian dalam buku The Hiding Place. Nah, Corrie ten Boom berkata kepada Charles Swindoll, dia berkata, Chuck, kalau engkau pegang sesuatu, jangan terlalu kuat. Nanti engkau akan mengalami kesakitan kalau Allah mencoba melepaskan jarimu satu demi satu dari apa yang engkau pegang. Kalau engkau pegang sesuatu, pegang dengan kendor saja. Allah berkata, let go, engkau lepasin. Kalau engkau pegang begitu kuat, dia akan buka satu demi satu. Sakitnya luar biasa. Tapi Tuhan berkata, be still and know that I am God. Pada waktu kita melepaskan seluruh kekuatan kita, lalu dia akan mewahyukan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa. Waktu dia mewahyukan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa, pada waktu itu kita akan kenal siapa dia. Kita mulai memandang kemuliaannya. Lalu Tuhan akan berkata, walk before me and be thou perfect. Biarlah engkau berjalan di hadapanku dan jadilah engkau sempurna. Hanya kalau kita mulai berjalan dengan Tuhan, saudara, kita akan dibawa menuju kepada kesempurnaan. Tapi sebelum kita mampu berjalan di hadapannya, ada proses dalam kehidupan kita yang kita harus sedia lewati. Tapi dengarkan baik-baik, itu akan membuat kita mampu bergerak dan kita akan melihat ke depan ada perkara yang lebih besar dan mulia yang Tuhan sediakan buat kita. Amen, saudaraku. Nah, sekarang persoalannya begini, saudara. Ketika kita mulai berjalan dengan Tuhan, Allah dalam anugerahnya menyertai kita, memberkati kita luar biasa. Tapi bukan hanya penyertaannya yang dia tunjukkan dengan begitu indah. Allah melengkapi kita dengan perkara-perkara yang lain. Sebab pada kenyataannya kita hidup di bumi, bukan di awan-awan. Kita hidup dalam suatu realita dunia. Tiap hari kita bersentuhan dengan materi. Tiap hari kita membutuhkan uang. Tiap hari kita berhubungan dengan manusia. Dan Allah yang kita sembah tahu akan semua kebutuhan itu. Lalu apa yang dia berikan buat kita? Lihat akan kebaikannya. Saya mau tunjukkan kepada saudara apa-apa yang dia siapkan buat kita dan limpahkan buat kita. Nah, malam hari ini saya sebutkan dua hal saja yang sangat mendasar sebetulnya. Yang pertama, Allah memberkati kita dengan saudara-saudara seiman. Nah, mari kita buka firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Anda harus perhatikan, ketakutan itu roh.
spirit of fear, roh ketakutan. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, dia berkata, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dengarkan dulu baik-baik saudara. Paulus ini rasul besar. Dia punya seorang murid yang masih muda namanya Timotius. Anda bisa bayangkan kalau Anda melayani dengan seorang hamba Tuhan besar. Saudara belum apa-apa sudah kehilangan wibawa, dan tiba-tiba nyali Anda ciut dan kecil dan merasa tidak berdaya. Rasul ini sudah membuka banyak gereja, dan apa yang dia layani itu luar biasa, saudara. Sekarang tiba-tiba dia berkata kepada Timotius, engkau kunjungi gereja-gereja yang sudah aku rintis, dan engkau layani di sana. Nah, rupanya ketika dia mulai melayani, dia bertemu dengan penatua-penatua sidang yang adalah orang-orang senior, yang adalah murid-muridnya Paulus juga. Anda bisa bayangkan, lebih tua rohaninya, lebih berpengalaman, muridnya Paulus juga sama dengan dia. Sehingga ketika dia masuk ke gereja-gereja itu, hatinya dikuasai ketakutan, dan dia merasa rendah diri. Apa mungkin aku bisa melayani? Ketakutan membuat karunia Allah dalam diri kita menjadi terhambat, tersumbat. Tidak bisa mengalir keluar dan tidak bisa memberkati jemaatnya. Nah, ini kondisinya Timotius. Paulus berkata, Allah tidak memberikan kepada kamu roh ketakutan. Jangan malu, saksikan akan kemuliaan Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Lihat satu segi, Timotius dalam segala kemudaannya, Paulus dorong dia, jangan malu, kobarkan, jangan malu. Allah tidak memberi roh ketakutan. Tapi orang ini luar biasa. Segi yang lain dia tulis surat kepada jemaatnya. Coba buka 1 Korintus pasal yang ke-16. Pasal 16 ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 16 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Jika Timotius datang kepadamu, Anda perhatikan ini luar biasa. Usahakanlah. Siapa yang usahakan? Ya jemaat Korintus. Supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Aneh kan saudara? Yang usahakan suruh siapa? Jemaat. Sebab alasannya, ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Nah, bagaimana supaya Timotius tidak ketakutan? Paulus berkata, jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Lalu kalimat berikut ini luar biasa. Tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Nah, dengar saudara, ini Paulus saudara, tapi Paulus yang sudah berubah radikal. Timotiusnya ketakutan, dia berkata jangan takut, dia dorong. Ini jemaatnya, dia beritahu, jangan sampai ketakutan. Usahakan, kamu mesti berusaha, dia tidak ketakutan. Caranya gimana? Jangan anggap rendah dia, sebab dia juga melakukan pekerjaan Tuhan sama seperti saya. Anda bisa lihat, berarti kalau Anda baca 2 ayat ini Anda gabungkan, ketakutan itu roh. Dengarkan saudara, orang Kristen, gereja, artinya anak Tuhan, bisa dimanfaatkan setan untuk menciptakan atmosfer begitu rupa
sehingga roh ketakutan bisa bekerja. Bisa nggak? Ternyata bisa. Paulus berkata kepada orang Korintus, usahakan anak ini jangan ketakutan. Nah, takutnya sendiri sudah roh. Berarti apapun yang merupakan respon jemaat bisa menciptakan atmosfer tertentu yang diundang atmosfernya Roh Kudus, sehingga karunia dalam diri Timotius keluar mengalir semua, atau Anda menciptakan atmosfer yang mengundang roh ketakutan menguasai Timotius. Nah, hal yang sama berlaku buat saudara. Minggu ini kita sudah mulai tidak ada pertemuan Sabtu, pertemuannya adalah perayon. Dalam mesbah keluarga, Anda menjumpai kenyataan bahwa seringkali kita merasa ketua MK, ketua mesbah keluarga saya, dengan saya pengetahuannya saya lebih baik. Tetapi kalau Anda bersikap demikian dan berkata, orang ini aja kok. Saudara menciptakan atmosfer mengundang roh ketakutan. Anda menolak seorang anak muda yang mulai melayani, padahal dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dengan cara kita melihatnya, kita hanya pandang sebelah mata, berkata, Anda menciptakan atmosfer roh ketakutan yang masuk. Berarti engkau mengizinkan dirimu dipakai oleh setan dengan cara yang luar biasa. Ayo, siapa yang pengen dipakai setan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan, gak ada saudara. Jadi lihat, perhatikan baik-baik. Ini terjadi di mana-mana. Di sini juga hal yang sama terjadi. Sampai saya dengar ada orang berkata, oh Pak Agung keluar negeri, gak usah kebaktian. Ya khotbah siapa? Itu membuat stres orang yang saya suruh khotbah, saudara. Dan Anda yang berdosa di depan Tuhan. Karena Anda yang menciptakan atmosfer itu. Betul nggak, saudara? Bob Weiner, pendiri Maranatha, pernah cerita dengan saya. Beberapa tahun lalu dia ke Semarang, kami makan siang sama-sama. Dia diundang di sebuah gereja, nggak perlu saya sebut namanya. Datang ke gereja itu, gembalanya seorang gembala yang hebat sekali, saudara. Saya ini orang masih belajaran, saudara. Ini gembala orang hebat, terkenal sekali. Khotbahnya hebat sekali. Jemaatnya cinta dia. Oh ya, perlu juga dicintai. Tapi jangan didewa-dewakan, saudara ya. Keliru. Nah, jemaatnya begitu fanatik dengan pendetanya, sampai kalau ada pengkhotbah luar datang, mereka nggak senang juga. Nah, Bob Weiner ini kurang hebatnya di mana? Ini orang luar biasa. Datang ke gereja, disambut di airport, ditaruh di hotel yang bagus, ketemu dengan gembalanya di gereja, kantor gereja. Waktu dia masuk gedung gereja, tidak ada poster, tidak ada spanduk, tidak ada apapun. Dia iseng tanya dengan pendetanya, jemaatmu tahu nggak kalau nanti malam gua yang khotbah? Nggak tahu. Loh, apa kamu terlambat memberitahu? Tidak, sengaja saya tidak beritahu. Kenapa? Sebab kalau tahu yang khotbah bukan saya, mereka tidak mau datang katanya. Anda bisa bayangkan, apakah itu sehat? Pemimpin yang baru mulai tumbuh senang kalau jemaatnya begitu. Loh, semua tergantung aku. Bangga dia, aku nggak ada, sepi katanya. Tapi itu konyol, saudara. Anda menarik diri orang pada pribadimu, bukan kepada Tuhan. Kalau Anda makin tumbuh dalam Tuhan, Anda melihat sekitarmu seperti itu, Anda nangis di depan Tuhan. Kenapa mereka tidak cari Tuhan, tapi lebih cari manusia? Pemimpin yang baru mulai muncul, dia akan bangga. Loh, aku nggak ada, sepi toh, nggak ada yang datang katanya. Bangga dia, karena semua tergantung saya. Hati-hati saudara, Allah cemburu, habis lu saudara. Lu mau jadi Tuhan ya? Panggil pulang, mati tenggim saudaraku. Mau apa? Dan sama sekali tidak nolong. Lihat, tapi jemaat yang responsif, yang mengerti ini juga melakukan pekerjaan Tuhan, akan menimbulkan akan suatu kondisi yang hebat, di mana karunia akan tumbuh luar biasa. Dan kita harus belajar, satu kata dari Tuhan cukup untuk mengubah kehidupan kita. Orang Kristen yang haus dan lapar akan Tuhan, tidak perlu khotbah berjam-jam.
Anda perlu dengar satu kata dari Allah, membuat kenyang seluruh rohmu hari itu. Dan kau berkata, aku puas oleh karena dia. Amen, saudara. Tetapi Pak orangnya, ya Paulus berkata, dia ngomongin juga Timotius. Jangan kamu ketakutan, berani bersaksi. Itu yang dikatakan, saudara. Tapi lihat, semua itu harus diciptakan bersama-sama. Nah, tanpa jemaat yang semacam ini, tidak mungkin ada pertumbuhan. Tapi yang kedua saya belajar, Paulus ini punya hati seorang bapak. Dan rupanya hati ini tidak langsung bisa seketika Anda miliki, saudara. Kenapa saya berkata begitu? Karena Anda perhatikan latar belakangnya. Dulu Paulus ini orangnya tidak pernah bisa melihat kelemahan pada orang Kristen lain. Nggak bisa. Waktu dia mulai pelayanan, dia pergi dengan Barnabas. Barnabas ngajak keponaannya, namanya Markus. Ini anak dari adiknya Barnabas. Ponaannya diajak. Markus masih muda. Diajak pelayanan. Tadinya semangat. Ikut pelayanan. Di tengah jalan, Markus ini kangen maminya. Ini anak mami. Dia berkata, aku mau pulang om. Paulus bilang, jangan. Pelayanan pulang, cengeng. Barnabas bilang, ya tapi ini kangen maminya. Dia merengek-rengek. Tiba-tiba satu hari dia minggat. Tanpa pamit, pulang. Paulusnya tanya, mana Markus? Barnabas berkata, pulang. Dan dia ngamuk luar biasa. Dia pakai istilah desersi, saudara. Desersi seperti tentara disuruh perang, malah lari kabur. Hukumannya tembak mati kalau tentara, saudara. Lalu setelah sekian waktu kemudian, Paulus dan Barnabas mau pergi lagi. Barnabas ini orang yang bisa melihat dan mau menerima akan kelemahan orang lain untuk dia bimbing. Barnabas berkata, Paulus, Markus mau melok lagi katanya. Paulus berkata, nggak perlu. Orang begitu diajak, nggak bisa. Loh tapi kan sudah bertobat. Ya nggak ada. Nggak ada gunanya itu, boceng, ngerepot-ngerepoti. Makannya banyak, nggak mau pelayanan katanya. Ongkos kita tambah kurang nanti kalau dia ikut. Tuh lihat, makannya banyak, nggak mau pelayanan, enak-enakan aja. Nggak bisa. Tetapi ini perlu ribut. Dua rasul ribut, saudara. Gara-gara apa? Markus. Paulus berkata, tidak bisa. Barnabas berkata, kamu gak ada kasih. Karena Barnabas ini dulu, ketika orang tidak mau terima Paulus, dia yang terima. Dia berkata, kamu jangan lari wetonmu, katanya. Kamu inget tak dulu gua yang bawa, katanya. Ya tapi ini lain kasusnya, nggak bisa ribut, tang. Pisah. Barnabas ngajakin Markus, Paulus ngajakin Silas. Begitu pergi masuk Makedonia, gebuki orang, Paulusnya masukkan penjara. Barnabasnya nggak ngerti ceritanya, saudara. Pergi dengan Markus. Lalu setelah dibimbing, tiba-tiba Markus ini sampai ke tempatnya Petrus. Petrus yang bimbing. Sampai dianggap sebagai anaknya Petrus. Nah Petrus ini diteliti, diperkirakan orangnya buta huruf, bodoh, nggak terpelajar. Bagaimana bisa nulis surat Petrus? Lalu orang berkata, oh yang nuliskan pasti Markus. Anak muda itu. Petrus yang ngomong, Markus yang nuliskan. Kalau Anda belajar teologi, akan diajari ada teori yang berkata begitu. Tapi setelah sekian waktu kemudian, Petrusnya berubah, Paulusnya berubah. Dia mau terima Markus, menjelang dia mati. Dia berkata apa? Bawa kemari Markus, karena pelayanannya penting bagi. Dia revisi. Orang yang dia buang, dia terima kembali. Hari ini, kita punya Injil Markus. Ini orang yang pernah dibuang oleh Paulus. Saudara. Anda lihat, pertumbuhan Paulus jelas sekali. Pada waktu pertama kali bertobat, dalam surat Galatia dia berkata, aku tidak butuh rasul yang lain. Sekian tahun kemudian dia berkata, ya, aku ini yang paling rendah di antara semua rasul. Sekian waktu kemudian dia berkata lagi, aku ini yang paling rendah di antara semua orang-orang kudus. Menjelang mati dia berkata, aku ini orang yang paling berdosa. Lihat saudara, proses untuk orang bisa memiliki hati seperti yang dimiliki oleh Paulus, itu merupakan proses perjalanan bersama dengan dia. Dan waktu kita mulai berjalan bersama dengan dia, Allah memberikan kepada kita saudara-saudara seiman
Nah, kita mesti meresponi dengan benar akan satu dengan yang lain. Karena respon kita kepada orang tertentu akan membuat dia makin maju atau membuat dia makin hancur hidupnya. Kalau kita tidak memberikan akan respon yang sehat dan rohani, orang itu akan berantakan hidupnya. Tapi kalau kita mengerti, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, luar biasa. Dan hal yang paling kita harus miliki adalah, milikilah hati yang sedia menerima orang yang lebih lemah, atau paling tidak engkau anggap lebih lemah dari saudara. Saya baca buku dari Madame Guyon, judulnya Spiritual Torrent. Orang ini dipenjara karena nulis buku rohani, yang menjara gereja, saudara, sampai mati di penjara. Dan dia berkata begini, ini bagus sekali, saya mau kutipkan buat Anda, apa yang Madame Guyon katakan. Dia berkata begini, ada orang Kristen yang very strong in God, sangat kuat di dalam Tuhan. And he sometimes cannot understand the weakness of other. Tapi orang ini seringkali tidak bisa memahami kelemahan daripada orang Kristen yang lain. For instance, Christian of this kind, and find it hard to have motherly compassion for the weak. Dia boleh seorang ibu yang super, strong in God, tapi nggak punya belas kasihan seorang ibu. Anda melihat itu? Dan dikatakan, such a Christian can be quite astonished, akan sangat terkejut juga, at the confession they hear from the weaker believer. Ketika dia mendengarkan pengakuan dari orang Kristen lain yang lebih lemah, dia kaget dan tidak bisa menerima. Tapi dia sendiri strong in God. Nah, untuk orang punya hati seperti Paulus, yang mencoba untuk berbicara dengan begitu baik, dua-duanya digiring ke arah kebenaran. Begitu rupa dia memperhatikan mereka, dibutuhkan perjalanan rohani. Tapi sekali lagi saya berkata, kita membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada orang Kristen yang bisa jalan sendiri. Kita butuh anak-anak Tuhan yang lain. Saya baru sadar terakhir ini semakin kuat. Walaupun pertamanya itu secara natural terjadi, tapi baru muncul sebagai satu konsep dalam pikiran baru terakhir ini. Kami ke Australia 2 minggu yang lalu. Barang yang saya bawa itu 51 kilo. Termasuk 13 kilo itu buku dan kaset yang akan diberikan kepada jemaat di sana. Jadi barang kami sendiri nggak ada segitu, saudara ya. Waktu pulang itu beratnya berapa? 56 kilo. Berarti saya hitung yang kami beli, barang-barang yang kami beli. Ini nggak termasuk mic ini karena saya cangking, saudara. Itu kira-kira 18 kilo. Nah, saya perhatikan istri saya itu ada sifat yang agak aneh, saudara. Banyak orang ingin supaya diteruskan, jangan berhenti. Dia berkata, aku berhenti, nggak bisa berhenti. Setiap kali penerbangan jauh, saya akan lihat dia keluarkan dari tasnya kertas kecil dan ballpoint. Kemudian dia akan menulis. Dia nulis. Saya pikir pertamanya dia mau ngarang buku ini sama dengan saya, dia mau nulis buku, tapi enggak. Karena bukan ke samping tapi turun ke bawah. Rupanya dia nulis nama-nama. Nama-nama siapa? Nama-nama dari teman-teman sekitar kami. Mestinya pengennya nama Anda semua. Tapi kertasnya enggak cukup, duitnya enggak cukup, saudara. Jadi itu nama-nama. Lalu sampai di sana, setiap kali dia pergi ke toko, dia akan keluarkan ini notes center kelasnya, saudara, dan dia akan lihat. Aku sudah belikan ini, dia coret. Dia tulis sih, saya belikan ini, ditulis sih. Dan itu 18 kilo yang saya bawa terakhir, sampai habis duitnya, saudara, 18 kilo. Saya bingung tadinya, apa yang dalam hatinya. Tapi lama-lama saya menyadari, sebetulnya itu merupakan sesuatu yang natural keluar. Karena kami sadar pelayanan yang kami kerjakan di tengah-tengah saudara di sini hanya bisa bertahan dan bisa berkembang oleh karena banyak saudara di sekitar kami. Kesadaran penuh inginnya memberi semua, tapi maklum duitnya nggak cukup, saudara. Dan tiap kali pergi itu makin panjang, daftarnya itu makin panjang. Karena makin banyak orang yang kami cukup dekat, akhirnya makin panjang. Makin panjang.
Dia berkata, ini kali, dia ngomong sama saya tidak akan ngoleh-ngoleh siapa-siapa, saya akan belikan beberapa anak-anak kecil saja untuk 5 orang. Cukup, ini kali cukup. Dan ini kali paling banyak dia beli, saudara, malah. Luar biasa. Kenapa bisa begitu? Bukan karena kita pengen buang duit, saudara, dan sok jadi orang kaya. Sama sekali tidak. Tapi karena kami melihat ada banyak orang yang berdiri di sekitar kami yang menopang luar biasa. Ada banyak orang terima mimpi, penglihatan tentang keluarga kami, tentang pelayanan. Baru-baru terjadi, mereka cerita mimpi mereka, penglihatan mereka, apa yang ke depan akan dialami. Mereka dapat dari Tuhan, dan itu meneguhkan sekali. Pak, saya ngimpi lihat Bapak begini-begini, akan ngalami begini, tapi Tuhan berjanji begini-begini. Semua diceritakan dengan begitu gamblang. Bukankah itu kekuatan yang luar biasa? Cara teman-teman melayani dan bekerja, kerjasama begitu luar biasa. Tidak ada orang ngomel, tidak ada orang benci. Dan bagus, saya berkata ini blessing. Kalau tanpa itu semua, mungkin ceritanya akan lain, saudara. Tapi itu fakta. Kita berjalan dengan Tuhan. Ada orang-orang sekitar kita yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Dalam mesbah keluargamu, itu kelak akan tercipta semacam itu. Memang butuh waktu. Tapi saya percaya akan tercipta family yang betul-betul mengasihi. Tanpa tendensi apa-apa. Dengan ketulusan yang luar biasa. Lalu engkau akan membagikan apa yang engkau ada dalam hidupmu kepada mereka. Saya lihat banyak hal, saudara. Saya lihat banyak hal. Saya pulang bawa mic ini persembahan dari jemaat di sana. Saya pulang, saya serahkan ke Yusuf. Saya lihat bagaimana cara dia mengusahakan supaya saya bisa pakai mic ini. Dia bawa orang yang dia coba. Saya diberkati. Dia bisa buat itu sejam sebelum kebaktian. Tapi cara dia menanggapi, meresponi dengan dia kerjakan yang terbaik yang bisa, itu memberkati sekali. Saudara lihat, semua itu memberikan kontribusi yang luar biasa untuk membuat kita makin kuat di dalam Tuhan. Oh Pak, apakah ini semua orang-orang super? Sama sekali tidak. Apakah mereka semua banyak kelemahannya? Sangat banyak, seperti saya juga sangat banyak. Tapi kalau saya melihat keseluruhan dari apa yang mereka buat dan lakukan, itu merupakan kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Amen, saudaraku. Lihat lagi 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal yang kedua. Lihat mulai ayat yang kelima. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, jadi pada waktu itu kalau Anda baca konteksnya, ada orang-orang yang mengajar ngawur dan orang-orang ini menantang akan otoritas kerasulan Paulus. Dia berkata, tapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Dalam terjemahan lain, supaya tidak ditelan oleh penderitaan. Orang kalau sudah salah sekali, Anda hukum terus, itu membuat penderitaan dalam dirinya. Lama-lama dia binasa ditelan oleh karena akan penderitaan yang ada padanya. Dan dia berkata, kamu kalau sudah negur, cukup selesai, sekarang ampuni dan kasih, dipulihkan kembali. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya, aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya, perhatikan, iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Kalimat terakhir berkata, we are not ignorant of his devices. Kita tidak mengabaikan akan semua tipu daya dan kelicikan daripada setan. Sekali lagi, atmosfer yang diciptakan, yang kita ciptakan, akan membuat orang lain diberkati,
atau membuat orang lain runtuh hidupnya. Tapi buat kita tidak boleh tergantung sekitar. Paulus berkata pada Timotius, engkau mesti breakthrough sendiri. Jemaat juga diberitahu, engkau mesti begini. Nah, orang tidak boleh bergantung. Kalau orang lain tidak karuan semua, aku juga tidak karuan. Paulus berkata, tidak begitu. Aku nasihati mereka, aku juga beritahu engkau. Jangan sampai hidup kita didikte oleh tingkah laku orang lain. Biarlah kita sendiri berjalan dengan Tuhan. Tapi jemaat mesti belajar tanpa satu dengan yang lain. Apa yang Tuhan berikan buat kita, sukar kita selesaikan. Kita perlu bergerak bersama-sama. Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh menerima kesalahan, kelemahan orang Kristen yang lebih lemah. Biarlah a motherly compassion diberikan kepada kita oleh anugerah Tuhan sendiri. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang sebetulnya Tuhan mau dari kita untuk melengkapi kita? Saya berkata yang kedua adalah kelimpahan yang Dia beri. Coba buka dulu 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Alkitab berkata begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Dalam terjemahan lain dikatakan, godliness with contentment is great gain. Kesalehan dengan rasa cukup, dengan limpah kecukupan dari Tuhan, itu menghasilkan keuntungan yang besar. Jadi kalau hidupmu dalam engkau mencari Tuhan, diberi kecukupan oleh Allah, engkau menikmati keuntungan yang besar. Oleh karena itu percayalah bahwa Allah akan mencukupi hidup kita sesuai dengan kelimpahan yang ada padanya. Karena Tuhan tahu, kalau engkau mencari Allah, diberi kecukupan, keuntungannya besar. Dan Paulus berkata begini, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya artinya belum kaya. Ya, yang repot ini banyak orang yang belum kaya, ingin kaya. Ini yang bahaya. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Lalu Anda perhatikan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Memburu uang membuat kita menyimpang dari iman. Bagaimana bisa? Coba lihat, apa definisi Alkitab tentang kelimpahan? 3 Yohanes pasal yang pertama. Surat Yohanes yang ketiga, pasal yang pertama, lihat pada ayat yang kedua. Surat Yohanes yang ketiga, pasal pertama, ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kata baik-baik dalam terjemahan aslinya adalah prosper, limpah. Nah, kata prosper dalam bahasa Gerikanya, terjemahan hurufiahnya adalah, dengarkan baik-baik, kata prosper, kata limpah, terjemahan hurufiahnya adalah to help on the road. Menolong sewaktu dalam perjalanan, pertolongan di dalam perjalanan. To help on the road. Jadi kelimpahan itu bukan tujuan. Kelimpahan itu adalah pertolongan yang Tuhan berikan kepada Anda waktu Anda melakukan perjalanan rohanimu, waktu engkau mulai berjalan di hadapan Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Waktu engkau on the road, di tengah jalan, Allah memberikan pertolongan. Apa itu? Kelimpahannya. Prosperity, kelimpahan artinya to help on the road. Pertolongan yang Tuhan berikan waktu engkau di jalan. Saya menggambarkan seperti Astra atau Toyota
setiap kali akhir tahun, Natal, atau khususnya Lebaran, mereka akan berkata, sepanjang Jawa, Madura, Bali, pos-pos simpatik kami ada di sepanjang jalan. Mereka buka akan pos-pos, isinya bengkel, untuk kalau Anda punya mobil Toyota, rusak, mereka bisa punya orang-orang yang siap to help on the road. Memberikan pertolongan sementara Anda di jalan. Itu juga mungkin seperti pom bensin. Anda mau ke Jakarta, naik mobil saudara, Anda isi bensin, kemudian di tengah jalan kau melihat sudah hampir empty. Di depan kau melihat ada pom bensin. Engkau ke tepi, engkau isi penuh. Lalu engkau berpikir, bagaimana kalau sampai nggak ada pom bensin lagi? Lebih baik kita berhenti di sini, ditunggoni saja pom bensinnya. Keliru, saudara. Anda menyimpang dari iman. Karena seharusnya itu hanya pertolongan buat Anda untuk engkau bisa melanjutkan perjalananmu. Prosper artinya, limpah artinya, to help on the road. Engkau ditolong Tuhan dengan kelimpahan sebagai bantuan buatmu untuk engkau bisa melanjutkan perjalananmu bersama dengan Dia. Kesalehan dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Tapi bukan itu yang kita kejar. Kita bergerak berdasarkan arah yang Tuhan mau, lalu kelimpahannya akan diberikan kepada kita untuk sebagai support buat kita melanjutkan akan perjalanan kita. Anda mengerti itu? Jadi kalau Anda berjalan dengan Tuhan, santai. Dia lebih hebat dari Astra. Dia sediakan semua yang engkau butuhkan. Tergantung Anda siap melakukan perjalanan panjang dengan Dia atau perjalanan yang pendek. Makin panjang perjalananmu, makin banyak bekal saudara. Makin singkat, makin sedikit bekalnya. Gak ada orang dari tempat ini, mau mana Pak? Mau ke Johar. Bawa apa? Ya ini ada sarung Anda bantal, ada guling. Saya bawa termos nasi Pak, sama kopi juga saya bawa. Terus ini apa? Ini sate babi saya bawa. Untuk apa? Makan di jalan. Lo mau kemana toh? Johar. Orang berkata, rakus orang ini ya, makan terus. Ke Johar aja bawanya kayak begitu. Ke Jakarta bawa restoran kira-kira dibawa sama dia. Kenapa? Anda harus mengerti, makin jauh yang engkau berani tempuh dengan Tuhan, makin luar biasa pertolongan di jalan yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi kalau Anda itu makin diberkati, dengerin baik-baik saudara. Jangan dipikir perjalananmu pendek-pendek. Engkau harus berani menempuh sesuatu perjalanan yang panjang. Karena engkau sudah dilengkapi Tuhan begitu rupa. Nah, tetapi ada kalanya, ada orang yang mengeluh, Pak, aku sudah berdoa, tapi kelimpahan nggak datang. Saya sharing ini dengan Ribkah, dan dia berikan ayat yang bagus sekali sebagai ayat yang terakhir. Mari buka Pengkhotbah pasal yang ke-7. Ini ayat luar biasa. Saya diberkati sekali. Saya mau bacakan buat Anda. Pasal 7, mulai ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat, engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Lalu perhatikan ayat 12, ini indah sekali. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang.
Dan beruntunglah orang yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemilik. Perlindungan hikmat sama dengan perlindungan uang. Kalau Anda membaca firman Tuhan, hikmat adalah Yesus sendiri. Ada kalanya seperti tongkat penyangga itu dilepas oleh Tuhan, supaya kita belajar bergantung kepada Dia tanpa tongkat penyangga. Ada orang-orang yang harus sendiri dengan Tuhan. Tidak ada saudara seiman, tidak ada berkat keuangan. Dia harus berdiri sendiri bersama dengan Tuhan. Tapi Alkitab berkata perlindungan hikmat sama dengan perlindungan uang. Seandainya orang Kristen bisa melihat itu, kita akan terus berjalan, dan terus berjalan, dan terus berjalan. Amen, saudara. Saya berdoa tidak ada orang yang mau mengorbankan perjalanannya dengan Tuhan, dengan apapun. Saya baru dapat surat dari saudari Eiling dari Kamboja. Dia cerita apa yang dialami di sana. Orang-orang katanya boleh bawa senjata. Orang Kamboja itu sampai menurut saya sudah pada stres. Dengar guntur, petir nyambar, ditembak, petir ditembak, kan tambah berisik. Saking sudah ngeri dengar bom, dengar apa gitu. Dia melayani di sana. Saya pikir-pikir, ngapain? Untuk apa? Untuk apa engkau pergi ke padang gurun? Melihat orang berpakaian halus dan mewah? Bukan di sana tempat. Kenapa engkau ke sana? Untuk melihat Nabi, ya. Nabi adalah suara Allah sendiri untuk umat. Ada value, ada nilainya kekristenan kita. Saya menikmati setiap bagian daripada kekristenan ini. Kadang-kadang manis, kadang-kadang pahit, kadang-kadang baik, kadang-kadang sepet, saudara. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lunak. Hidup kita banyak variasinya ya, banyak macamnya. Tapi kalau kita tahu value-nya, nilainya, kita tahu luar biasa Tuhan itu. Hal kerajaan Allah, seumpama seseorang pedagang yang kaya, yang mencoba mencari mutiara yang dia idam-idamkan. Ketika dia dapatkan mutiara itu, Alkitab berkata, dia jual seluruh miliknya, hanya untuk mendapatkan mutiara itu. Saya lihat satu film kartun tentang gambaran ini, saudara. Pedagang ini melihat mutiara itu, dia jual rumahnya, hartanya, tanahnya luas, dia jual semua. Uangnya dia bawa dalam satu kotak penuh emas. Dia bawa dengan kuda, dia berikan salam perpisahan kepada pegawai-pegawainya yang sedang mengerjakan tanahnya. Datang ke tempat itu, dia serahkan satu kotak isinya uang emas. Diganti dengan apa? Satu mutiara yang dia inginkan. Dan malam itu tidur di atap langit, saudara, buat api unggun. Tidak ada istana, tidak ada uang, tidak ada pegawai, tidak ada pelayan. Cuman sendirian dengan kudanya satu dan kereta bututnya itu. Dan dia pandangi akan mutiaranya. Orang bilang goblok banget ini orang, saudara. Goblok banget ini orang. Kalau Anda belum sampai segoblok itu, saudara. Kalau saya juga belum sampai segoblok itu. Belum nyampe tujuan Tuhan. Kalau sampai kita segoblok pengusaha kaya ini, baru kau bisa melihat value. Kita belum bisa. Saya jujur, saya bilang, Tuhan, aku belum segoblok orang itu. Tapi aku mau jadi orang goblok kayak orang itu. Anda bisa bayangkan, tanahnya luas. Itu di film kartun itu memang menarik sekali. Imajinasinya, tapi betul. Itu kata Yesus sendiri. Luas tanahnya. Rumahnya megah kayak istana. Dia dagang, hebat sekali. Tapi waktu dia ketemu di pasar, di tengah-tengah barang loaan, barang antik, orang jual barang antik, ketemu mutiara, memang gede, saudara. Tapi barangnya bulat. Diajak ngomong gak bisa. Cari duit gak bisa. Cuman indah, cuman dipandangi tok dan dipegang. Puas di sini.
Dijual, semuanya dijual. Pakaian mewahnya habis, semua amblas. Jadi emas, uang emas 1 kotak. Dikasihkan pedagangnya, dia dapat itu, lalu berkemah di luar, gak ada atapnya. Besok mau makan apa gak ngerti, saudara. Cuman buat api unggun, sambil senyum-senyum sendiri, dia liatin mutiaranya. Saya bilang goblok orang ini, saudara. Tapi dengerin baik-baik. Sampai kita segoblok itu, kekristenan kita baru benar di hadapan Tuhan. Engkau baru melihat kerajaan Allah seperti ini. Nah, pikir-pikir, kenapa Ailing ke Kamboja? Kecoa, nyamuk, segala macam. Jadi sini juga ada, saudara. Tapi itu negara perang. Saya kalau lihat Olimpiade Atlanta, peserta dari Kamboja, saya bilang sama Tina, mesti ikutnya 2, menembak dan lempar cakram. Atau lempar, apa ini? Apa namanya? Peluru, tolak peluru. Kenapa? Nembak biasa perang, ini ngelempar granat, saudaraku. Saya berkata, mesti ikutnya paling-paling itu. Ya mau apa lagi? Masuk senam, orang perang-perang kok senam, ketembak saudara mau senam. Di negara begitu dia mau datang. Orang bilang, goblok orang ini, saudara. Tak pikir-pikir, aneh sekali. Kita tinggal di kota, Semarang relatif baik lah. Rob sedikit-sedikit tak apa-apa, saudara ya. Biasa itu hanya variasi hidup, tidak menimbulkan goncangan apapun. Iya toh. Tempat kami sekarang disedot pakai pompa. Udah hilang roknya, saudara. Caranya begitu. Tapi ada orang yang goblok. Duit harta dijual semua. Nongkrong buat api unggun, nongkrong cuman lihat, mutiara. Gitu Pak. Saya pikir-pikir, ini orang kok goblok. Kamu boleh ketawa, boleh cengar-cengir. Saya bilang, but you are goblok, saya berkata. Bagaimana bisa begitu? Tapi saya beritahu, sampai kekristenan kita segoblok orang itu, saudara. Baru kita ini benar di depan. Haleluya. Mari orang-orang goblok kita berdiri bersama-sama dengan saya yang goblok juga, saudara. Haleluya, yang goblok, mari kita berdiri nyembah Tuhan. Haleluya.